Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang viral di depan Prabowo, kader Gerindra teriak Anies presiden. Nah, ini unik ya, di depan Prabowo loh ya. Ada sebuah video viral yang di media sosial menunjukkan ketua DPP itu pada saat berorasi, yaitu Prabowo, tapi justru yang diteriakkan itu adalah Anies presiden. Nah, apakah yang meneriakkan Anies Baswedan itu akan dikenakan sanksi sesuai kejadian yang sebelumnya juga ada ya, kader Gerindra yang foto bersama Gerindra sampai dicopot jadi wakil wali kota Medan. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh herald.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Viral di depan Prabowo, kader Gerindra teriak Anies presiden. Jakarta, sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan ketua DPP Partai Gerindra, Legend Purnawirawan Prabowo Subianto saat akan berpidato malah disambut teriakan Anies presiden. Hal itu terjadi di acara temu kangen bersama Prabowo Subianto di kantor DPD Gerindra Sulawesi Tengah Sulteng, Kota Palu, Sabtu 26 November 2022. Menteri Pertahanan itu datang ke Palu untuk menjadi pemateri acara Musyawarah Nasional 11 Kahmi yang berlangsung pada 24 sampai 27 November 2022. Setelah itu ia menyempatkan bertemu dan menyapa kader Gerindra Sulteng. Sebagaimana video yang diunggah akun Twitter @regar_oposisi, ketika panitia acara membuat aba-aba Prabowo presiden, namun kader yang hadir menjawab tidak sesuai arahan. Anies presiden, kata beberapa kader merespon teriakan panitia sebagaimana dikutip dari republika.co.id. Prabowo sendiri mengabaikan kadernya yang tidak menyebut namanya, namun malah mengucapkan Anies. Ia langsung mengucapkan basmalah sebelum memulai pidatonya di depan kader Gerindra Sulteng. Yang dimaksud kader Gerindra tentu saja calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan. Anies yang diusung Prabowo maju pada Pilgub DKI 2017 sebelumnya sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai calon presiden mereka. Pengunggah video itu membuat narasi yang menegaskan peristiwa tidak unik tersebut. Prabowo yang pidato, Anies Baswedan yang diteriakin jadi presiden, kata akun @regar_oposisi. Ya, sobat sekalian ya, unik dan juga ngakak ya. Di satu sisi sudah ada arahan, dan itu kan pertemuan di kantor DPD Gerindra Sulawesi Tenggara Sulteng Palu. Nah, artinya semuanya itu sudah kader ya, tetapi yang diteriakan ya ketika apa-apa Prabowo, justru yang diteriakan Anies sebagai presiden. Nah, ini pertanda kode keras bahwasanya bisa jadi suara yang diremehkan, yaitu suara grassroots atau suara dari kelompok kecil ya, dari satu partai itu bisa saja menjadi membesar ya, bisa saja menjadi besar dengan melihat fakta realitas sekarang. Nah, kita ketahui untuk Anies memang benar-benar penerimaan di setiap daerah luar biasa. Dari Medan ya, kemudian ke Jawa, di Jogja, Solo, dan kemudian di Palu. Memang ada hal-hal yang sifatnya negatif, yaitu negatif campaign ya, kemudian juga black campaign dengan menyerang isu-isu yang sifatnya tidak perlu, dan itu terus-menerus disampaikan, yaitu tentang isu politik identitas lah ya, kemudian juga isu tentang intoleran lah dan lain sebagainya. Dan juga Rocky Gerung juga menyampaikan kemungkinan terbesar yang ada atau yang akan disampaikan juga atau yang dipropagandakan negatif campaign, yaitu tentang Anies bukan Indonesia. Nah, ini hal yang akan dihadapi. Kemungkinan juga ada yang lebih ganas lagi untuk mengembosi ya, termasuk Anies dan juga para pendukung, simpatisan, dan juga kader yang saat ini loyal dan memperjuangkan Anies ya, yang mempunyai ya
potensi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nah, ini menarik ya, menarik karena banyak partai yang sudah dalam tanda kutip sudah surut dukungannya kepada koalisi masing-masing. Misalnya koalisi Indonesia Bersatu, ada juga yang di dalamnya dari Indonesia Bersatu itu ada Golkar, kemudian juga ada PAN dan juga P3. Ternyata ada ya elit ya dan juga grassroots dari ketiga partai itu yang sudah tergembosi dalam tanda kutip untuk mengalihkan dukungannya yang semulanya elit untuk KIP itu yang sudah mendapatkan golden ticket, tapi saat ini KIP belum mendeklarasikan siapapun yang akan diusung sebagai capres dan cawapres. Ya, misalnya untuk elit Golkar ada yang mendukung ya ataupun menyerukan untuk mendukung Anies, pun juga dari PAN ya, dari grassrootsnya itu juga mulai gembos dengan grassroots dukungan kepada Anies, dan juga jangan lupa P3 ya, grassrootsnya yang tidak boleh diremehkan, yang isinya adalah kader simpatisan dan kader senior, diantaranya adalah Habil Marati yang beberapa waktu lalu sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Jadi sudah satu demi satu yang namanya Anies Effect itu sudah memberikan efek ya benar untuk memberikan dukungan dalam hal siapa yang akan dipilih, yaitu Anies. Nah, kedepannya ya tentu saja kita berharap ya dalam kontestasi Pilpres ini berjalan dengan fair. Artinya meskipun ada yang sifatnya halangan yang sifatnya fisik ya, itu hal yang akan kedepannya pasti akan dihadapi oleh Anies. Nah, kita ketahui sudah banyak tuh pengadangan-pengadangan dalam acara atau acara yang akan dihadiri Anies itu sudah dibatalkan oleh Pemda masing-masing. Kemarin sudah ada dari Ali Irsad ya, padahal acara yang diadakan hanya untuk pidato biasa gitu ya. Kemudian juga kedepannya banyak sekali acara di Jawa Barat itu, di Tasik dan Ciamis kalau nggak salah juga isinya dicabut ya. Nah, ini memang menandakan dalam tanda kutip kecemasan ya, kecemasan yang sekarang dirundung ya, durung-duduka oleh pihak istana yang melihat efek Anies Effect ini sedikit lebih sedikit terlihat akan seperti bola salju yang membesar. Nah, ini memang ya memberikan efek buah si malakama ya. Di satu sisi kalau dilarang ya membesar, nggak dilarang juga sama-sama membesar untuk Anies Effect itu sendiri. Nah, ini wajar ya, wajar mengingat rakyat ini melihat rapot atau kinerja dari pemerintahan saat ini yang banyak sekali kekurangan dan perlu untuk dilakukan perubahan. Dan sosok Anies, karakter Anies yang dipersepsikan pertama bisa merangkul banyak elemen ya, termasuk juga anak muda, elemen tokoh dan juga ulama, dan juga pembawaannya yang santun dan juga kesederhananya diharapkan mampu ya untuk melakukan perubahan. Nah, memang saat ini ya banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh Anies jika nanti menang ya. Nah, ngomong-ngomong dengan jika menang ya, kita ketahui kemungkinan untuk ke arah situ memang masih jauh sekali ya. Pertama, Anies belum untuk partai koalisi perubahan yaitu Demokrat, PKS dan Nasdem itu meskipun sudah ada dukungan tetapi belum ada deklarasi untuk partai koalisi ini. Ini juga merujuk kepada tentang aturan presidensial threshold, minimal 20% suara di DPR yaitu sekitar 115 kursi itu baru bisa mencalonkan satu capres. Nah, ini belum ada deklarasi. Artinya memang masih jauh ya, untuk partai politik ini ya, koalisi perubahan
yang digawangi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk segera memfikskan ya dukungan atau membentuk koalisi untuk mengusung Anies, ya, mendeklarasikan diri, kemudian berkoalisi dan mendukung Anies, mendeklarasikan Anies, kemudian juga tentu saja mendorong ya Anies untuk meningkatkan elektabilitasnya. Nah, memang seterusnya itu belum ada deklarasi. Yang kedua, kemungkinan untuk godaan-godaan terhadap koalisi perubahan ya, koalisi perubahan tadi juga lumayan banyak ya. Di antaranya godaan tentang ditawarinya kekuasaan ataupun kue kekuasaan, meskipun usia pemerintah ini tinggal 2 tahun kurang lebih, bahkan kurang, tetapi itu bisa saja terjadi ya dengan diiming-imingi jabatan menteri, dan lain sebagainya. Tapi memang sudah ada sih ya, sudah ada satu hal ya, pernyataan tegas akan mempertahankan koalisi perubahan ini sebagai langkah untuk melakukan restorasi. Nah, ini kita akan pegang ya, kita lihat saja nanti terkait koalisi perubahan. Pun dari Surya Paloh kemarin juga sempat viral video komitmen Surya Paloh untuk memberikan perubahan di Republik ini, dan sampai bersumpah untuk dikutuk jika tidak menjalankan komitmennya untuk melakukan perubahan yang signifikan untuk Indonesia ini. Nah, kita juga bisa tagih nanti, kalaupun nanti Nasdem menjadi benar-benar menjadi the ruling party ya, menggantikan saat ini PDIP yang PDIP partai yang sekarang berkuasa, dan kemudian digantikan Nasdem, kita akan tagih apakah benar komitmen itu bisa dijalankan. Karena kalau orang itu sudah berkuasa, kadang lupa ya, kalau sudah duduk manis itu nyaman, enak, kemungkinan untuk janji-janji itu kadang lupa ya. Nah, ini yang perlu kita nanti tagih, dan juga tentu saja rakyat yang mempunyai kepentingan untuk menagih dari komitmen Surya Paloh sendiri dan juga Nasdem jika nanti menjadi the ruling party. Nah, kemudian untuk kemungkinan memenangkan Pilpres itu juga ngeri-ngeri sedap ya, mengingat banyak sekali ya kemungkinan ke depan ancaman yang serius untuk pemilu adalah kecurangan. Jadi masalah kecurangan ini bisa menjadi hal serius, mengingat sebelumnya kita ketahui Prabowo yang kemarin diisukan sebenarnya menang, ternyata bisa kalah ya. Kemungkinan ini juga karena banyak kecurangan di dua kubu, tetapi pada akhirnya yang memenangkan adalah Jokowi Ma'ruf. Nah, masalah kecurangan ini menjadi permasalahan serius, bisa saja ya nanti menimpa Anies Baswedan, ataupun satu hal ya, membuyarkan ya keinginan dari rakyat banyak tentang harapan Anies menjadi presiden. Memang saat ini ya Anies menjadi aktor yang banyak nanti untuk menggantikan atau memberikan perubahan terhadap pemerintahan sekarang, yang which is ya banyak sekali kekurangan, perubahan yang PR yang harus diperbarui ya, harus cuci piring untuk hal-hal yang kurang di dalam pemerintahan ini, terutama misalnya masalah bagaimana menyampaikan aspirasi yang saat ini sangat benar-benar direpresi, kemudian juga tumbuh suburnya korupsi ya yang merajalela, dan dan juga penanganan hukum yang masih tidak berkeadilan ya, masih compang-camping, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum baik di institusi polisi ya, kepolisian, maupun institusi pengadilan. Nah, ini masih adalah PR besar ya, terutama juga masalah perekonomian kita yang belum benar-benar pulih, tetapi kemarin sudah dihantam dengan kenaikan harga BBM yang otomatis ya menjadikan kondisi ekonomi kita itu lebih terpuruk lagi. Nah, meskipun ya ada harapan ke depan ya untuk Anies itu bisa merubah, tetapi tidak ada jaminan juga bahwasanya pemerintahan nanti itu lebih baik. Tetapi satu hal yang
kemungkinan bisa terlihat masih ada gambaran di tengah rakyat bahwasanya masih memberikan kepercayaan ya, Anies masih bisa memberikan kepercayaan. Ini berdasarkan persepsi ya, entah itu benar atau tidak, untuk bisa melakukan perubahan yang signifikan. Nah, satu hal yang juga penting adalah bagaimana sistem ini yang seharusnya juga menjadi fokus perhatian. Jadi bukan hanya pergantian presiden atau pergantian orang, tetapi sistemnya ini yang menaungi segala hal ya, itu juga harus dipikirkan ya. Misalnya sekarang Anies milih presiden, tetapi nanti sistemnya masih sama, di sistem kapitalis, maka seluruh ya misalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada itu akan sama saja dikelola asing dan asing, dan akhirnya kita tetap ya terjerat dengan persoalan ya, negeri ini yang kaya subur, tetapi kondisi rakyatnya masih tidak bisa sejahtera. Nah, ini yang harus bisa dipikirkan bersama ya, tentang masalah sistem yang saat ini jarang disentuh ya, yang melulu hanya menyentuh masalah pergantian orang, pergantian presiden, sehingga kita tidak pernah mendapatkan solusi tuntas terhadap akar permasalahan negeri ini. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.